Salam jumpa sahabat wanita, saya Anneke bersama Wanita Berpengharapan, hadir lagi di ruang dengar Anda, mengunjungi Anda lagi, dan yang pasti, saya ingin berbagi wawasan kepada Anda berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Di bagian pertama acara ini, saya ingin berbagi informasi tentang air es. Masih banyak pertanyaan tentang wanita dan air es. Salah satunya, apakah minum air es bisa menyebabkan kista? Silakan disimak informasi ini, mungkin ini pertanyaan Anda yang akan terjawab. Sesudah informasi bagian pertama, di bagian kedua acara ini, Anda akan dikunjungi oleh Ibu Lilis Gantari yang akan berbagi berkat melalui topik mematikan manusia lama. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, konon kabarnya minum air es saat sedang menstruasi dinilai bisa membentuk kista di dalam rahim. Ini karena suhu dingin mampu membuat darah-darah kotor yang seharusnya dikeluarkan, membeku dan membentuk kista. Ini opini yang berkembang di masyarakat. Mungkin Anda sependapat juga. Jadi kabarnya selama masa haid, ada berbagai pantangan yang harus dihindari para wanita. Mulai dari tidak keramas, tidak boleh berolahraga, tidak boleh minum minuman bersoda atau kafein, bahkan sampai tidak boleh minum air es. Minum air es saat haid dinilai bisa membentuk kista di bagian reproduksi wanita. Sebagian orang percaya kalau minum air es saat haid, suhu dinginnya itu bisa membuat darah membeku dan membentuk kista. Apakah anggapan ini benar? Faktanya, minum air es saat haid tidak akan menyebabkan kista. Minum air putih justru sangat dibutuhkan tubuh untuk mencegah dehidrasi. Baik air hangat maupun air dingin tidak akan mempengaruhi menstruasi. Sebuah majalah juga membuat catatan penting di salah satu penerbitannya. Dijelaskan di situ bahwa ada beberapa faktor yang bisa memicu pertumbuhan kista. Terbentuknya kista biasanya disebabkan oleh infeksi, penyumbatan kelenjar, dan sejumlah kondisi lain seperti masalah hormonal, tumor, masalah genetik juga, karena embrio yang tidak berkembang, adanya sel yang cacat, adanya peradangan kronis, adanya penyumbatan saluran, bahkan juga karena cedera yang merusak pembuluh darah. Pada wanita yang memiliki kista di dalam ovariumnya, kondisi ini umumnya tidak menimbulkan gejala saat ukurannya masih sangat kecil. Kalau ukurannya semakin besar, kista mungkin bisa menimbulkan gejala terutama saat ada tekanan, perut kembung, dan membengkak. Rasa sakit yang ditimbulkan bisa terasa tajam yang datang dan pergi. Nah, rasa nyeri itu bisa terasa di bagian panggul, punggung di bagian bawah, dan paha. Kalau tidak segera ditangani, kista yang berukuran besar bisa pecah dan menyebabkan rasa sakit yang tiba-tiba dan parah. Lalu pertanyaannya, adakah dampak yang ditimbulkan dari minum air es? Walaupun tidak berpengaruh pada menstruasi, tapi ada masalah kesehatan yang bisa terjadi kalau terlalu sering minum air dingin. Pilihan yang paling baik tetap air dengan suhu normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sebenarnya dampak minum air es untuk kesehatan juga tidak signifikan, tidak berpengaruh besar. Tapi bagi sebagian orang, minum air es atau minum air dingin terlalu sering ternyata juga bisa menyebabkan sembelit. Saat Anda minum air dingin,
makanan jadi lebih padat dan mengeras saat melewati usus. Usus juga berkontraksi sehingga memperlambat laju pencernaan. Meskipun kita belum mengalaminya, ada baiknya konsumsi saja air putih hangat atau air putih suhu normal saja. Mungkin Anda punya pengalaman ya, saat minum air es, langsung sakit kepala. Ini yang dikenal dengan istilah brain freeze. Ini bisa terjadi kalau Anda mengkonsumsi es atau air es yang bisa mendinginkan banyak saraf sensitif di tulang belakang. Akhirnya ada pesan ke otak dan itu menyebabkan sakit kepala. Daripada sakit kepala hanya karena minum air es atau minum es, lebih bijak kalau Anda konsumsi air hangat atau air suhu normal saja. Nah, mungkin ini yang sering Anda dengar juga ya. Minum air dingin sesudah makan bisa mempengaruhi pemecahan lemak. Betul kalau ini. Jadi kalau Anda minum dingin atau minum air es sesudah makan, bisa mempengaruhi pemecahan lemak dan membuat tubuh bisa menumpuk lemak. Ini disebabkan suhu dingin dalam tubuh menyebabkan lemak mengeras dan membeku, sehingga lebih sulit untuk dicerna tubuh. Bukan tidak bisa ya, tapi lebih sulit. Jadi organ tubuh harus kerja keras juga. Sahabat wanita, saya harap kita paham sekarang ya. Bukan tidak boleh minum air es atau air dingin, tapi kita mungkin harus lebih bijak menyikapinya. Minum air es kalau terlalu sering, apalagi setiap hari, bisa menyebabkan sembelit. Saat Anda minum air dingin, makanan menjadi lebih padat dan mengeras saat melewati usus. Usus juga berkontraksi sehingga memperlambat laju pencernaan. Kondisi ini yang menyebabkan sembelit, susah buang air besar, dan akhirnya kondisi tubuh jadi tidak enak. Minum air dingin atau air es bisa juga menyebabkan sakit kepala yang disebut brain freeze. Ini sakit sekali akibat dari banyaknya saraf sensitif di tulang belakang yang kedinginan. Hati-hati. Minum air dingin sesudah makan bisa mempengaruhi pemecahan lemak, bisa membuat tubuh menumpuk lemak. Suhu dingin dalam tubuh menyebabkan lemak mengeras dan membeku, sehingga lebih sulit untuk dicerna tubuh. Kalau lemak sulit dicerna, itu berarti ada waktu lebih yang dibutuhkan tubuh untuk kerja keras. Sebetulnya tubuh bisa kerja yang lain, tapi karena lemaknya mengeras dan membeku, harus konsentrasi di situ. Nah, ada saatnya pekerjaan tubuh ini harus berhenti karena ada pekerjaan yang lain. Akibatnya, lemak menumpuk tanpa bisa dipecahkan. Nah, sebenarnya minum air es saat haid atau menstruasi tidak ada hubungannya dengan penyebab kista, karena kista disebabkan oleh hal lain yang bukan air es. Tetapi konsumsi air dingin atau air es juga sebaiknya disikapi dengan bijak, karena kalau terlalu sering dikonsumsi, bisa mengganggu situasi tubuh yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Gara-gara kita tidak enak badan hanya karena konsumsi air es, jadi lebih baik konsumsi air hangat saja. Jadi sahabat wanita, ini fakta seputar air es dan kista yang perlu kita pahami bersama. Kesimpulannya, kita tidak perlu khawatir untuk minum air es saat haid atau menstruasi, karena air es tidak akan menimbulkan kista atau gangguan menstruasi lainnya. Sekali-sekali saja konsumsi air dingin boleh, supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang lain. Kalau biasanya pada saat menstruasi Anda jadi lemas, rasa nyeri juga mungkin di sekitar perut dan pinggang, yang dibutuhkan adalah meningkatkan energi, bisa dari makanan ataupun juga vitamin atau suplemen. Kalau ragu-ragu, silakan konsultasi ke dokter tentang vitamin atau suplemen apa yang bisa dikonsumsi.
Sahabat wanita, saya berharap kita tidak antipati dengan air es atau air dingin ya. Sekali-sekali boleh dinikmati. Tetapi untuk keseharian lebih baik konsumsi air hangat saja. Saya berharap informasi ini menambah wawasan kita semua, para wanita, para bunda, karena kalau kita sehat, keluarga juga akan terjaga. Sesaat lagi, Ibu Lilis Gantari akan mengisi ruang dengar Anda. Topik mengenai mematikan manusia lama akan kita dengar bersama. Namun sebelumnya sebuah lagu akan kita nikmati dan wanita berpengharapan akan kembali sesaat lagi. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan
Sahabat, perintah Tuhan mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kolose 3 ayat 5-10. Sahabat, ketika saya berulang-ulang membaca firman Tuhan ini, saya mendapat banyak pelajaran. Yang pertama saya dapatkan adalah bahwa manusia itu ada dua macam, yaitu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama ialah manusia dengan segala perbuatan buruk, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, geram, marah, kejahatan, fitnah, dan juga kata-kata kotor. Inilah manusia lama. Pelajaran selanjutnya yang saya dapatkan ialah bahwa manusia yang hidup sebagai manusia lama itu ternyata mendatangkan murka Allah. Itu berarti Tuhan tidak suka dengan perbuatan buruk yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk membuang semua perbuatan buruk itu, agar menjadi manusia baru. Manusia baru ialah manusia yang hidup menurut gambar haliknya. Tentang manusia lama dan baru, lebih jelas lagi Rasul Paulus mengatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sahabat, jelas sekarang bagi kita bahwa Tuhan menghendaki kita semua menjadi manusia baru. Dan syarat untuk menjadi manusia baru adalah mematikan manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama kita artinya semua perbuatan buruk yang kita lakukan harus dihentikan atau dimatikan. Tetapi kita tahu bahwa tidak mudah membuang semua tindakan buruk manusia lama kita. Banyak orang berkali-kali gagal membuang amarah. Banyak orang gagal menjalani hidup yang suci dan kudus, dan banyak sekali orang yang menyukai dusta dan kebohongan. Lalu, bagaimana kita bisa mematikan manusia lama kita dan menjadi manusia baru? Sahabat, manusia baru bukanlah berhubungan dengan fisik kita, tetapi berhubungan dengan batin kita. Tidak seperti operasi wajah, misalnya operasi hidung. Setelah operasi, maka hidung kita akan menjadi baru, yang lama sudah tidak terlihat lagi. Kita tidak bisa operasi wajah untuk mematikan manusia lama kita. Untuk menjadi manusia baru, kuncinya hanya satu, yaitu Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, bila kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Apa arti ada di dalam Kristus? Sahabat, hidup di dalam Kristus artinya kita percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Ada di dalam Kristus
berarti kita menjalani hidup ini dengan kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Jadi, bila kita hidup dipimpin oleh kebenaran Kristus, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Sebaliknya, bila kita hidup menurut kehendak dan kebenaran diri sendiri, maka kita belum mematikan manusia lama kita. Kita masih hidup dengan segala perbuatan buruk kita. Dan itu mendatangkan murka Tuhan. Di samping kita akan mendapatkan murka Tuhan, kita juga akan dijauhi oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena orang tidak suka dan takut dengan perbuatan manusia lama kita, yaitu perbuatan buruk kita. Sedangkan, bila kita menjadi manusia yang baru, maka hidup kita akan selalu berkenan kepada Tuhan dan selalu menyenangkan hatinya. Dan sudah tentu, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, dan nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kita. Sahabat, bila Anda saat ini mengambil keputusan untuk mematikan manusia lama Anda, datanglah kepada Kristus. Karena hanya Kristus yang sanggup menjadikan Anda manusia baru. Percayalah kepadanya dan lakukan semua perintahnya. Maka Anda akan menjadi manusia baru dengan perbuatan baik. Jangan pertahankan manusia lama Anda yang hanya mendatangkan murka dan penderitaan buat Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan nyanyian Raja Daud yang menggambarkan manusia yang hidup dengan firman Tuhan. Nyanyian Daud yang akan saya bacakan ini terdapat dalam Mazmur yang pertama. Inilah nyanyian Daud itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Selamat menjadi manusia baru. Tuhan Yesus memberkati Anda. Di dalam kegelapan dunia ini, ku tak dapat jalan sendiri. Hanyalah di dalam-Mu ku temui jalinan kasih yang abadi. Seindah fajar di pagi hari, mengubahkan nurani. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Di dalam
kegelapan dunia ini. Ku tak dapat jalan sendiri, hanyalah di dalam ku temui jalinan kasih yang abadi. Seindah fajar di pagi hari, mengubahkan nurani. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Sudah kita dengar bersama. Saya berharap wawasan kita bertambah, iman kita makin kuat, dan kita semakin sehat lahir batin. Saat ini, acara ini akan berakhir, tapi di kesempatan yang akan datang, Wanita Berpengharapan akan hadir lagi khusus untuk Anda. Jangan sampai ketinggalan informasinya. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silahkan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana Kemohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.